Wa ka'ayyin min qaryatin atat an amri rabbiha wa rusulih fahasabnaha hisaban shadida wa 'adzabnaha 'adzaban nukra fadzaqat wabala amriha wa kana 'aqibatu amriha khusra a'addallahu lahum 'adzaban shadida fattaqullaha ya ulil albabil ladzina amanu qad anzalallahu ilaikum dzikra. Wa ka'ayyin min qaryatin atat amri rabbiha wa rusulihi. Dan apabila suatu kampung, apabila suatu negeri maksiat daripada perintah Tuhan dan Rasul, maka akan kami perhitungkan mereka itu, ujar Tuhan, perhitungan yang sangat, dan kami azab mereka akan azab yang sangat tidak disenangi di dalam dunia, menurut tafsir Al-Qurtubi. Maka merasakanlah itu negeri atau kampung tadi akibatnya, dan adalah akibat perkaranya khusra, kerugian. Allah menyediakan bagi mereka itu azab yang bersangatan. Takutlah kepada Allah wahai orang-orang yang berakal, yang beriman. Sungguh Allah telah menurunkan kepada kalian zikra, peringatan. Nah, ini ayat peringatan Allah kepada satu bangsa, kepada satu negeri, kepada satu kampung, agar jangan maksiat, agar jangan menentang apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Bila mana satu kampung, satu negeri itu sudah maksiat kepada hukum Allah, sudah menentang kepada hukum Allah dan Rasul, maka berarti negeri atau kampung atau bangsa itu siap untuk diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diturunkan berbagai macam bala bencana yang tidak menyenangkan. Para muhibbin rahimakumullah, para ulama tafsir mengatakan, bagaimana kita menganggap satu kampung, satu negeri itu sudah dikatakan menentang hukum Allah? Bagaimana kita mempunis satu kampung itu kampung yang maksiat kepada Allah? Berarti sekampungan maksudnya nih. Wa ka'ayyin min qaryah. Bagaimana kita menyatakan bahwa negeri itu negeri yang maksiat kepada Allah? Nah, kita bisa mengatakan bahwa satu negeri, satu bangsa itu maksiat kepada Allah bila mana dalam negeri itu sudah terhimpun 5 perkara. 5 perkara ini ada dalam negeri itu. Maka siap-siaplah untuk menerima perhitungan dan azab yang sangat tidak menyenangkan. Yang pertama, apabila di negeri itu, di kampung itu, iza abtal ulama bighairi ilmin, apabila di negeri itu para ulama berfatwa dengan tidak berdasarkan ilmu. Ulama-ulama baik yang ada di majelis ulama atau yang di pinggiran, mereka memberikan fatwa kepada masyarakat bukan berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan hukum Allah, tapi berdasarkan perkiraan-perkiraan, kira-kira tangguhan-tangguhan. Orang tuan guru apa hukumnya ini? Waktu kira-kira haram. Nah, kira-kira haram. Nah, tuan guru seperti ini dan yang lebih parah lagi adalah yang bukan ulama tapi memposisikan diri sebagai ulama, berfatwa jelas kada punya ilmu, hanya bisa mimpin Mulut Habsi sudah hendak jadi ulama, modal suara baik ke situ kamari Habsi hendak jadi tuan guru. Nah, ini orang-orang yang mengundang azab Allah. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah azza wa jalla la yantazi'ul ilma intiza'an minan nas
ba'da ayyutiyahum iyyah walakin yadhhabu bidhahabil ulama fakullama dhahaba 'alimun dhahaba bima ma'ahu minal ilmi hatta idza lam yubqi illa ru'asa'a juhala in su'ilu aftau bighairi ilmin fayadilluna wa yudillun. Muttafaq alaih. Sesungguhnya Allah, kata Rasulullah, tidak mencabut ilmu itu dari manusia sesudah Allah berikan ilmu itu kepada mereka. Allah mencabut ilmu dari manusia. Manusia itu bukan mencabut nang alim jadi kada alim, bukankah itu? Tetapi ilmu itu hilang dengan sendirinya dengan wafatnya para ulama. Saya kong meninggal, membawa ilmu masing-masing masuk. Manakala pergi atau wafat seorang alim, maka wafat jualah ilmu yang ada dalam dirinya. Umpat juga. Sehingga bila mana Allah tidak menyisakan kecuali pemimpin-pemimpin yang jahil, yang bila mereka ditanya mereka akan berfatwa dengan tidak berdasarkan ilmu, karena memang kada mengaji orangnya. Fayadillun, maka mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Nah, di negeri itu, di kampung itu, ulama-ulama sudah berfatwa tidak berdasarkan hukum Allah, tidak berdasarkan ilmu yang benar. Satu itu. Yang kedua, idza jaral umara fil hukmi, apabila para pejabat-pejabat itu sudah zalim dalam menetapkan satu keputusan. Apabila pejabat-pejabat itu sudah tidak memihak kepada rakyat-rakyat yang miskin, yang fakir, yang kecil. Apabila para pejabat-pejabat itu sudah mementingkan dirinya, mementingkan kelompok dan pendukungnya. Pejabat itu umum. Ada pejabat yang di legislatif, di DPR itu pejabat juga. Mereka yang tugasnya maulah undang-undang, maulah peraturan-peraturan. Mereka bikin peraturan yang menguntungkan kelompok mereka. Maulah undang-undang yang bikin rakyat jadi sakit. Nah, itu adalah pejabat-pejabat legislatif yang zalim. Atau pejabat-pejabat yang di pemerintahan, seperti eksekutif ngarannya, atau bupati macam gubernur. Nah, mereka ini memberikan kekayaan negara atau pekerjaan-pekerjaan kepada orang-orang yang mereka sukai, kepada kelompok-kelompok yang mendukung mereka. Ini pejabat-pejabat eksekutif yang zalim. Padahal seorang pejabat itu begitu dilantik jadi pejabat, dia menjadi pemimpin rakyat seluruhnya. Baik rakyat yang mendukung, baik rakyat yang anti, baik rakyat yang dulunya kadang mendukung, semuaan adalah rakyatnya. Atau pejabat-pejabat yang ada di yudikatif hukum, polisi, jaksa, hakim. Nah, mereka ini menghukumkan bukan dengan hukum yang sebenarnya, tapi dengan hukum-hukum tergantung orang yang memintanya. Nah, bila sudah macam itu, kampung nih, negeri, pejabat-pejabat di DPR sudah urusannya aja dipikirkannya, pejabat di eksekutif sudah urusannya juga, pejabat-pejabat di hukum nih bila banyak duitnya inting hukumannya, mengundang akan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, idza khanat tujara, apabila para tujar, para pemegang ekonomi ini sudah berkhianat, para pengusaha sudah culas. Orang yang berdagang culas, orang yang menukar bercampur duit palsu culas, orang yang jadi pemburung culas. Khianat para pengusaha. Minyak berjual dicampur banyu, campur itu, campur ini. Rasulullah SAW mengatakan, wala taffaful kaila illa muni'un nabat
wa ukhidhu bis-sinin. Mereka itu tidak mengurangi akan takaran, melainkan mereka akan ditindak Allah dengan krisis ekonomi. Susah mencari kehidupan, susah mencari bahan-bahan pokok kehidupan. Akibat para pengusaha kita ini suka mencari keuntungan belaka tanpa memikirkan, mementingkan orang banyak. Nah, itu sudah dijamin, illa ukhidhu bis-sinin, melainkan mereka akan ditindak Allah dengan kesulitan pangan, kesulitan mencari bahan makanan. Yang keempat, idza fasaz zina war riba, apabila sudah tersebar perzinahan dan riba di kota, di kampung, di dusun, di tempat yang terpencil, sudah biasa orang melakukan riba dan zina. Kada ada supan, kada ada malu, melakukan riba, melakukan zina. Ibnu Mas'ud mengatakan, idza zahara zina war riba fi qaryatin adzinallah bihalakiha. Bila sudah di kampung itu lumrah perzinahan, lumrah riba, Allah mengizinkan untuk menghancurkan kampung itu. Yang kelima, idza lam yu'mar bil ma'ruf wa lam yunha 'anil munkar, apabila tidak ada lagi orang yang mau beramar ma'ruf nahi munkar. Orang masing-masingnya nang betilanjang gak kada ditagur, nang minum arak kada ditagur, nang kaya apa kada ada lagi nang mau menagurinya, masing-masingnya. Rasulullah SAW bersabda, ya ayyuhan nas, innallaha yaqul la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw liyusallitanallahu 'alaikum shirarakum summa yad'u khiyarukum bala yustajabu lakum. Rawahu Tabarani. Ujar Nabi kita, wahai manusia, sesungguhnya Allah telah berfirman, laksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau tidak dilaksanakan amar ma'ruf nahi munkar itu di satu negeri, di satu kampung, Allah akan menjadikan pemimpin itu kampung atau negeri orang yang paling jahat di antara kalian. Di kampung nang kada ada amar ma'ruf nahi munkar itu, orang nang jadi pembakal, camat, bupati, sampai ke atas orang yang paling jahat daripada kalian. Auliyusallitanallah alaikum syirarakum, atau Allah kuasakan kepada kalian orang yang paling jahat di antara kalian. Nang jadi DPR-nya orang paling jahat, nang jadi eksekutifnya orang paling jahat, nang jadi di bidang hukumnya semua orang paling jahat. Akibat rakyatnya sudah meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi apabila 5 hal itu ada di dalam negeri kita, dalam kampung kita, berarti kampung kita, negeri kita sudah bisa dinyatakan kampung atau negeri yang maksiat terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Ulama berfatwa kada berdasarkan hukum Allah, pejabat-pejabatnya zalim, ditambah pengusaha-penguasanya culas, ditambah lagi di mana-mana terjadi zina dan riba, ditambah lagi tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Nah, bila sudah 5 itu komplit, kita kada akan aneh mendengar ada bala, isuknya ada ini, isuknya lagi terdengar ada macam-macam musibah yang melanda kita.